Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah masih semangat? Masih ingat jargonnya? Masih. Gimana? Ruang belajar homeschooling? Cerdas membangun negeri, produktif di masa pandemi demi Ibu Pertiwi. Kita ulangi ya, harus lebih semangat lagi ya. Ruang belajar homeschooling. Cerdas membangun negeri, produktif di masa pandemi demi Ibu Pertiwi. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, saya pimpin. Berdoa dimulai. Baik, hari ini ada yang sudah hadir? Ada siapa? Yanti. Jadi kalian yang lainnya sudah hadir ya. Kakak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir. Nah, untuk pertemuan kali ini, kakak berharap semua orang-orang di sini yang ikut serta mengikuti pembelajaran hari ini, kakak ingin kalian aktif. Aktif di sini, aktif bertanya, aktif menjawab, aktif menjelaskan. Apa yang kalian pikirkan, keluarkan. Ya, Kak. Oke? Kakak ingin semuanya aktif. Oke. Adik-adik, apakah ingat kemarin kita sudah membahas apa? Ingat, Kak. Teks ulasan. Benar. Apa yang kalian ingat dari teks ulasan tersebut? Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Oke, belum membahas mengenai teks persuasi, kakak pengen kalian baca buku dulu, di halaman 13. Kakak beri waktu 10 menit untuk memahami apa sih itu teks persuasi. Silakan. Hari ini kita akan membahas mengenai teks persuasi. Sebelum kakak mau menjelaskan mengenai teks persuasi, apakah adik-adik di sini ada yang tahu apa sih itu teks persuasi? Kamu ya apa? Teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Oke, ada lagi? Oke, teks persuasi adalah suatu teks yang berisi mengenai ajakan, himbauan, kemudian apa lagi? Bujukan, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Dalam teks persuasi ini kita diharuskan untuk mengajak agar orang-orang yang kita targetkan itu terpengaruh. Berbeda halnya dengan teks perintah. Kalau perintah kan kakak bilang kamu baca buku, itu baca buku. Tetapi dalam teks persuasi diharuskan untuk membaca buku apa? Budayakan membaca. Marilah kita membaca. Budayakan literasi. Membaca adalah kuncinya ilmu. Untuk selanjutnya, hari ini kakak akan menjelaskan mengenai contoh-contoh teks persuasi. Contohnya adalah, marilah, ayo, terdapat di poster, spanduk, slogan, ataupun yang lainnya. Oke, Kak, ya, silakan. Teks persuasi ini, semua teks persuasi itu ada, mau itu di media cetak ataupun media lisan-lisan. Kenapa? Nih, coba buka halaman 16. Di sini ada contoh teks-teks persuasi. Pertama, persuasi pendidikan. Ada persuasi apa lagi? Advertensi. Advertensi. Ketiga, Politik. Teks persuasi politik. politik.
terakhir adalah persuasi Propaganda. propaganda. Contoh teks persuasi di sini merupakan suatu persuasi yang ada di media sosial, bisa, kemudian radio bisa, televisi bisa. Kenapa dengan demikian? Persuasi pendidikan, misalkan kita menawarkan, bukan menawarkan, menjelaskan mengenai pendidikan tentang membaca atau menulis. Bisa kategorinya bisa budayakan membaca, budayakan menulis. Membaca adalah gudangnya ilmu, itu pendidikan. Jadi misalkan saya seorang guru, otomatis ranah saya di pendidikan kan, pendidikan. Ada lagi persuasi advertensi. Advertensi itu apa? Misal ini lebih ke biasanya promosi. Kenapa? Karena promosi di sini misalkan ada suatu produk, produk misalkan susu bendera, itu dipersuasikan, disebutnya dengan persuasi advertensi. Persuasi politik, misalkan pencalonan presiden, gubernur, itu kategorinya persuasi politik. Persuasi propaganda itu lebih ke kampanye, mempengaruhi. Misalkan ada juga tentang orang mie instan, itu emang perilaku di masyarakat kita mie instan itu bagus, tetapi pada kenyataannya dalam kesehatan mie instan itu kurang baik untuk kesehatan. Itu kategorinya persuasi propaganda. Pasti radio itu ada suaranya, tetapi itu termasuk teks persuasi bukan? Nah, sedangkan ini membahas mengenai teks persuasi. Yang namanya teks persuasi itu bisa secara lisan, bisa juga secara tulis. Jadi kalau misalkan secara tulis itu bisa dari slogan, poster, secara lisan bisa melalui video, bisa melalui televisi, itu secara lisan. Jikalau memang teks persuasi itu misalkan biasanya di radio itu teks persuasi itu biasanya menawarkan sesuatu, mempromosikan sesuatu, misalkan mempromosikan kue, mempromosikan aqua ataupun yang lainnya. Jadi radio juga bisa dikatakan teks persuasi. Oke? Sampai di sini ada yang nggak paham lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kakak mau ngasih tugas kalian buat satu teks persuasi, dan itu bebas, kalian bisa searching, kalian bisa berpikir, melihat sekitar-sekitar. Kalian menjelaskan apa hasil karya kalian, karena pengen kalian mendiskusikan, memaparkan teks persuasi yang kalian buat. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik.